Biasanya, para manajer konvensional menerapkan berbagai kebijakan dengan cara yang biasa, namun berbeda dengan para manajer hebat yang mendobrak semua aturan kebijaksanaan yang lazim. Jadi, apa saja hal-hal yang dilakukan secara berbeda oleh para manajer terbaik dunia? Semuanya ada pada buku First, Break All the Rules karya Marcus Buckingham and Kurt Kaufman. Pendahuluan, manajer hebat mempunyai kesamaan. Yang pertama, mereka tidak percaya seseorang dapat meraih apa saja yang dikehendaki oleh pikirannya. Kedua, mereka tidak berusaha membantu orang lain mengatasi kelemahannya. Tiga, mereka tidak menghiraukan aturan emas. Dan yang keempat, mereka punya karyawan favorit. Para manajer hebat adalah seorang revolusioner hebat dan tidak memiliki sebuah gaya yang baku. Buku ini akan menjawab berbagai pertanyaan. Apa yang diinginkan karyawan paling berbakat dari tempat kerja mereka? Karyawan berbakat membutuhkan manajer yang hebat. Lalu, bagaimana para manajer terhebat dunia menemukan, memfokuskan, dan mempertahankan karyawan mereka yang berbakat? Jadi, mereka menggunakan kebijakan revolusioner yang membutuhkan disiplin, fokus, kepercayaan untuk jadi bakat dan prestasi. Dari bab 1, buku First, Break All the Rules, tolak ukur. Pada bagian pertama itu membahas peristiwa bencana di Laut Kepulauan Sicili. Pada tahun 1707, armada kapal Britania Raya mengalami kecelakaan di Kepulauan Sicili. Kecelakaan ini itu disebabkan karena ketidakmampuan mengukur garis bujur secara akurat. Bencana itu dikorelasikan terhadap dunia bisnis saat ini. Banyak perusahaan saat ini mengalami tantangan yang serupa dalam mengukur keberhasilan untuk menemukan dan mempertahankan karyawan berbakat. Selanjutnya adalah mengukur kekuatan tempat kerja. Pertama ada kebutuhan akan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kendala dalam pengukuran. Kendala ini meliputi kesulitan dalam menentukan indikator kinerja yang tepat, kesulitan dalam mengukur kinerja karyawan yang tidak terukur secara kuantitatif, dan kesulitan dalam mengintegrasikan pengukuran kinerja dalam sistem manajemen yang ada. Terus metode pengukuran. Di sini ada beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan ya, seperti penilaian kinerja oleh atasan, peer review, dan self-assessment. Pengukuran human capital. Human capital merupakan aset terpenting bagi organisasi, dan pengukuran human capital dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Untuk melakukan pengukuran ini digunakan 12 pertanyaan Gallup. Yang pertama itu, apakah saya mengerti apa yang diharapkan dari saya dalam pekerjaan? Apakah saya mempunyai materi dan peralatan yang saya perlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan benar di tempat kerja? Apakah memiliki kesempatan untuk melakukan keahlian terbaik saya setiap hari, dan seterusnya. Menguji ke-12 pertanyaan tersebut, yaitu keterlibatan karyawan memiliki pengaruh langsung pada hasil bisnis, termasuk produktivitas, profitabilitas, retensi karyawan, dan kepuasan pelanggan. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan pertanyaan Q12 untuk mengukur keterlibatan karyawan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah, produktivitas yang lebih tinggi, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Penggunaan pertanyaan Q12 secara teratur dapat membantu perusahaan meningkatkan keterlibatan karyawan dan hasil bisnis mereka. Perusahaan harus memastikan bahwa hasil pengukuran digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam lingkungan kinerja dan manajemen karyawan. Di sini ada sebuah contoh. Great Harvest Bread Company menggunakan pendekatan keterlibatan karyawan untuk mencapai kesuksesan. Perusahaan tersebut melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan diberdayakan untuk menciptakan perubahan positif dalam perusahaan. Pelatihan dan dukungan juga diberikan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan mencapai potensi mereka. Pendekatan keterlibatan karyawan juga membantu menciptakan karyawan yang lebih bahagia, produktif, dan juga kreatif. Great Harvest Bread Company menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada subbab mendaki gunung. Mengapa ke-12 pertanyaan ini memiliki urutan? Mendaki gunung di sini itu dianalogikan sebagai jalan mencapai kesuksesan dalam bisnis. Seperti dalam pendakian gunung, mencapai kesuksesan dalam bisnis membutuhkan persiapan, tekad, dan juga kerja keras.
Persiapan sangat penting dalam pendakian gunung dan juga dalam bisnis. Persiapan termasuk mempelajari rute pendakian, mengumpulkan perlengkapan yang diperlukan, dan mempersiapkan fisik serta mental. Nah, dalam bisnis juga seperti itu, persiapan termasuk merencanakan strategi, mengumpulkan informasi tentang pasar dan pesaing, dan juga mempersiapkan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya ada tekad dan kerja keras diperlukan untuk mencapai puncak gunung atau kesuksesan dalam bisnis. Dalam pendakian gunung, tekad dan kerja keras diperlukan untuk mencapai rintangan dan mencapai puncak. Nah, dalam bisnis juga, tekad dan kerja keras diperlukan untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, mempertahankan kesuksesan juga membutuhkan persiapan, tekad, dan juga kerja keras. Setelah mencapai puncak gunung atau mencapai kesuksesan dalam bisnis, mempertahankan kesuksesan juga membutuhkan persiapan, tekad, dan juga kerja keras. Nah, dalam bisnis, mempertahankan kesuksesan termasuk mengembangkan strategi jangka panjang, memperbaharui produk dan juga layanan, dan terus memotivasi karyawan. Penting untuk menikmati perjalanan dan menghargai pencapaian di sepanjang jalan. Dalam pendakian gunung dan dalam bisnis, penting untuk menikmati perjalanan dan menghargai pencapaian yang kita capai di sepanjang jalan. Hal ini membantu menjaga motivasi dan semangat untuk terus mencapai tujuan yang lebih tinggi. Bab 2 dan juga kebijaksanaan para manajer hebat. Di bab ini itu membahas tentang kebijaksanaan atau praktek yang dilakukan oleh manajer hebat dalam mengelola tim mereka. Yang pertama itu fokus pada kekuatan individu. Maksudnya itu di mana kayak manajer hebat memahami, jadi manajer hebat itu harus kayak bisa memahami bahwa setiap anggota tim memiliki kekuatan dan bakat yang berbeda. Sebagai manajer juga, mereka harus membantu anggota tim untuk mengembangkan kekuatan mereka agar dapat memaksimalkan kinerja mereka. Terus ada poin yang kedua, pemberian kebebasan. Manajer hebat memberikan kebebasan kepada anggota tim dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi mereka memberikan panduan dan tujuan yang jelas, namun di sisi lain juga memberikan ruang bagi anggota tim untuk mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pada poin ketiga, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana manajer hebat memberikan umpan balik secara teratur dan konstruktif. Mereka tidak hanya memberikan umpan balik ketika terjadi kesalahan, namun juga memberikan umpan balik ketika anggota tim melakukan hal yang baik atau berhasil mencapai target. Selanjutnya, poin keempat itu berkolaborasi dalam pengambilan keputusan, di mana para manajer hebat melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan penting. Jadi semua juga kayak kebagian gitu. Terus mereka mempertimbangkan pendapat dan masukan dari anggota tim sebelum membuat keputusan. Terakhir, tetap fokus pada hasil. Jadi manajer hebat tetap fokus pada hasil yang ingin dicapai, bukan hanya pada tugas yang harus dilakukan. Mereka juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berkontribusi pada pencapaian tujuan akhir. Jadi bab ini tuh mengajarkan kayak pentingnya fokus pada kekuatan individu, memberikan kebebasan, memberikan umpan balik yang konstruktif, berkolaborasi dalam pengambilan keputusan, dan tetap fokus pada hasil. Juga manajer hebat mempraktikkan kebijaksanaan ini dalam mengelola tim mereka, jadi sehingga tim dapat bekerja dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada bab ini juga membahas tentang 6 kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh seorang manajer hebat. Yaitu yang pertama fokus pada kekuatan. Yang di sini tuh hampir ada yang beberapa yang mirip pada yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, lanjut yang pertama itu pada fokus pada kekuatan, bukan kelemahan. Jadi manajer hebat berfokus pada memperkuat kekuatan karyawan dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan bisnis, bukan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Yang kedua, berikan kebebasan untuk beraksi. Jadi manajer hebat memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengekspresikan diri, mengambil risiko, dan mengambil tindakan yang tepat tanpa takut melakukan kesalahan. Yang ketiga, tetapkan harapan yang jelas. Manajer hebat menyediakan panduan dan arahan yang jelas tentang tujuan dan harapan perusahaan, sehingga karyawan dapat fokus pada hal-hal penting dan menjadi bagian dari solusi. Yang keempat, berikan umpan balik yang jelas. Manajer hebat memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif, yang membantu karyawan untuk mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Yang kelima, memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan. Manajer hebat memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan dan mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir, menciptakan hubungan yang kuat. Manajer hebat membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, sehingga mereka merasa dihargai dan diakui. Sehingga pula memperkuat hubungan tim dan menghasilkan kinerja yang baik.
Bab 3. Kunci pertama. Pilihlah bakat. Bagaimana para manajer hebat menentukannya? Mengapa setiap peran yang dilaksanakan dengan sempurna membutuhkan bakat? Bukan latihan atau tekad yang kuat yang menjadi sumber utama dari kecemerlangan. Senjata rahasia adalah bakat. Para manajer hebat tidak setuju dengan definisi bakat yang hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Definisi bakat dari para manajer hebat adalah sebuah pola pengulangan dari pikiran, perasaan, atau perilaku yang dapat dimanfaatkan secara produktif. Bakat adalah perilaku yang sering Anda lakukan. Setiap pola pengulangan perilaku yang dapat dimanfaatkan secara produktif adalah bakat. Kunci untuk mendapatkan prestasi yang hebat adalah menemukan kesesuaian antara bakat dan peran yang Anda miliki. Mengapa bakat lebih penting dari pengalaman, kecerdasan otak, dan ketekunan? Kebijaksanaan konvensional menganjurkan manajer melakukan seleksi mencari pengalaman sepanjang Anda cerdas, sebagian besar peran dapat Anda temukan. Atau ketekunan. Mereka cari bukti ketabahan karena bagian teknis dapat diajarkan, sementara bertahan terhadap tantangan tidak dapat diajarkan. Padahal banyak bakat yang tepat dan lebih dari pengalaman, lebih dari kecerdasan dan lebih dari tekad. Kebijaksanaan konvensional menganggap perilaku empati dapat dipelajari setelah seorang calon diterima. Dan itu salah, karena pertama, Anda tidak dapat mendidik seseorang untuk merasakan emosi orang lain, untuk senang mempelajari cara terbaik mengatur setiap orang. 2. Dorongan pengalaman, kecerdasan, dan ketekunan, yaitu cara berpikir dan bagaimana dia membangun hubungan adalah hal yang terpenting. Walaupun pengalaman, kecerdasan otak, serta ketekunan memberi pengaruh yang sangat berarti pada prestasi, hanya pola pengulangan perilaku sesuai dengan peran yang dapat memberi penjelasan mengenai tingkatan dalam prestasi. Kehadiran bakat yang dapat menjelaskan mengapa sebagian karyawan bisa unggul dalam peran ini, sedangkan sebagian lagi harus berjuang. Contoh dalam buku dijelaskan tentang program Mercury di mana karyawan dipilih secara hati-hati berdasarkan pengalaman, kecerdasan otak, dan ketekunan. Mereka sangat terlatih, namun prestasi mereka satu sama lain sangat jauh berbeda. Mengapa? Karena selain memiliki kesamaan dalam banyak hal, mereka punya bakat yang berlainan. Kita memiliki saringan, cara khas untuk menanggapi dunia di sekeliling kita. Yang pertama, motivasi alami, mampu bersaing, altruistik, atau ego. Yang kedua, bagaimana Anda berpikir, disiplin atau seenaknya, praktis atau strategis. Yang ketiga, menempa sikap Anda, optimis atau sinis, tenang atau cemas, berempati atau dingin. Saringan Anda adalah sumber dari bakat, karena setiap manusia dibimbing oleh saringannya yang unik, maka situasi yang sama bisa menghasilkan reaksi yang berbeda. Rangsangan yang sama, reaksi yang berbeda, prestasi yang sangat berbeda. Saringan Anda selalu bekerja dari semua kemungkinan hal-hal yang dapat Anda lakukan atau rasakan dan atau yang dipikirkan. Saringan Anda terus memberitahu Anda beberapa hal yang harus Anda lakukan atau rasakan atau pikirkan. Dekade otak, berapa banyak dari diri seseorang yang dapat diubah oleh manajer? Banyak manajer menjawab, ya, setiap orang memiliki potensi yang sama. Para manajer hebat dunia tidak setuju dengan perspektif ini. Ada mantra para manajer hebat. Manusia tidak berubah sebanyak itu, jangan membuang waktu. Berusaha menggunakan apa yang tidak tersedia. Berusahalah memanfaatkan yang tersedia. Itu pun sudah cukup sulit. Beberapa ahli berpendapat, warisan genetika yang dimiliki anak membawa kecenderungan kepada saringan setiap anak, motivasi alami, bagaimana Anda berpikir, dan menempa sikap yang Anda miliki. Yang lain menyatakan bahwa bagaimana anak itu dibesarkan memberi efek penting terhadap saringan tersebut. Mereka menghasilkan pola pengulangan sikap yang unik. Mereka tahu rangsangan mana yang harus ditanggapi dan yang harus diabaikan. Keahlian, pengetahuan, dan bakat. Apa perbedaan di antara ketiganya? Manajer hebat tidak terganggu oleh kenyataan bahwa ada batasan seberapa banyak mereka dapat mengatur ulang otak seseorang. Bahkan lebih baik bila kepribadian itu dikembangkan. Lebih baik membantu seseorang untuk memahami saringannya dan menyalurkannya kepada perilaku yang produktif. Hal yang bisa dilakukan oleh manajer adalah 1. Membantu karyawan menemukan bakat terpendam. Manajer terbaik sangat pandai melihat kilasan bakat terpendam dan mengatur posisinya agar orang tersebut dapat memainkan bakatnya lebih efektif. Kedua, mengajarkan keahlian dan pengetahuan baru kepada karyawannya. Wawasan paling mendalam yang dimiliki manajer adalah keahlian, pengetahuan, dan bakat. Perbedaan dari ketiga hal itu adalah keahlian dan pengetahuan dapat dengan mudah diajarkan, sedangkan bakat tidak mudah diajarkan.
Cara terbaik untuk mengajarkan keahlian adalah memecah keahlian tersebut jadi beberapa langkah, yang kemudian disusun kembali dan dengan praktik. Pengetahuan adalah dua, pengetahuan faktual yang Anda ketahui dan pengetahuan yang dialami, pengertian yang Anda peroleh sepanjang perjalanan Anda. Bakat adalah jalan bebas hambatan dalam pikiran Anda, yaitu yang membentuk pola pengulangan pikiran, perasaan, dan perilaku. Ada 3 jenis bakat. Yang pertama, bakat berusaha, menjelaskan unsur why, mengapa ia bangun setiap pagi. Yang kedua, ada bakat berpikir, menjelaskan unsur how, bagaimana ia berpikir. Kemudian yang ketiga, ada bakat berhubungan, menjelaskan unsur who, siapa yang ia percaya. Keterbatasan yang dimiliki bakat ialah ia tidak mudah dipindah tangankan pada orang lain. Menurut buku, kata-kata seperti kompetensi, kebiasaan, sikap, dan dorongan menyanyiakan waktu untuk berusaha melatih karakter yang sebenarnya tidak dapat dilatih. Jadi ada pada dalam diri karyawan tersebut. Kompetensi adalah campuran keahlian, pengetahuan, dan bakat. Jadi definisinya membingungkan. Kebiasaan bergantung pada kesadaran tanpa paksaan, sikap adalah bakat, dan dorongan adalah bakat berusaha. Dunia sesuai dengan bakat. Mitos apa yang dapat kita hancurkan sekarang? Manajer hebat dapat menghilangkan 2 dari mitos manajemen yang paling berpengaruh. Mitos pertama, bakat itu langka dan istimewa. Bakat adalah sekadar pola pengulangan perilaku, hal yang umum namun dapat mendapatkan pujian karena mengembangkan bakatnya yang unik. Cara terbaik untuk membantu karyawan mengembangkan bakat adalah mendapat peran yang dapat memainkan bakatnya. Mitos kedua adalah beberapa peran begitu mudah sehingga tidak butuh bakat. Itu adalah hal yang salah. Ahli teori manajemen Oscar Wilde pernah berkata, kebenaran tidak lagi menjadi kebenaran segera setelah 2 orang merasakannya. Yang artinya, di mana kebenaran itu hanyalah kita yang melihat kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang kita lihat secara nyata di dunia. Bakat. Bagaimana para manajer hebat menemukannya? Mengapa manajer hebat sangat pandai dalam memilih bakat? Tidak selalu mudah untuk mengetahui siapa yang memiliki bakat tertentu. Karena pertama, banyak orang yang tidak tahu apa bakat mereka yang sesungguhnya. Bakat Anda adalah pola pengulangan perilaku Anda. Mereka adalah jati diri Anda. Yang kedua, ketika melamar kerja pasti ingin membuat orang lain terkesan. Dia akan menonjolkan perilaku positif yang ada dalam dirinya. Mengetahui bakat apa yang Anda cari, tahu hal yang penting dan tidak penting. Yang pertama, mengetahui bakat berusaha, bakat berpikir, dan bakat berhubungan. Pelajarilah yang terbaik, tolaklah fokus terhadap patologi. Contoh, pertama, kalau keunggulan adalah ada konfrontasi dapat mengalahkan ketakutannya terhadap penolakan pribadi dan bisa bersilat lidah. Tapi kalau kegagalan, ia merasa ketakutan ada yang menolaknya. Nah, sedangkan kalau rata-rata dia tidak merasakan apapun, sehingga luangkanlah waktu untuk mempelajari karyawan terbaik, pelajarilah soal mengapa, bagaimana, dan siapa karyawan terbaik Anda. Lalu pilihlah bakat yang serupa. Kemudian ada pesan dari sang pelatih, John Wooden, tentang pentingnya bakat. Bakat hebat membutuhkan manajer hebat, bila bakat tersebut ingin diubah menjadi prestasi. Selanjutnya adalah bab 4, menentukan hasil yang tepat. Yang pertama yaitu mengatur dengan remote control. Ini tuh seperti manajemen jarak jauh ya. Di sini ada faktor penting dalam manajemen jarak jauh. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif, keterlibatan dan motivasi karyawan, sumber daya dan alat yang cukup, memperhatikan perbedaan budaya dan zona waktu, serta kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Selanjutnya ada pendekatan yang diperlukan. Yang pertama yaitu mengambil pendekatan yang proaktif dan terus beradaptasi, memahami kebutuhan dan tantangan karyawan, memberikan dukungan teknis dan emosional yang diperlukan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan juga kolaboratif. Selanjutnya yaitu temptation atau godaan-godaan. Godaan pertama yaitu orang-orang sempurna. Itu maksudnya itu mencoba memperbaiki atau mengubah sifat dasar karyawan. Godaan kedua yaitu karyawan saya tidak cukup berbakat. Nah, menganggap bahwa beberapa pekerjaan tidak memerlukan bakat atau keahlian khusus dan mengabaikan seleksi karyawan. Godaan kepercayaan itu sangat berharga, ia harus diupayakan. Kurangnya kepercayaan pada karyawan sehingga manajer cenderung mengatur segala sesuatunya dengan aturan. Godaan yang terakhir yaitu sebagian besar hasil tidak dapat ditentukan. Manajer harus memilih karyawan berdasarkan bakat dan keahlian mereka, memperhatikan kebutuhan dan kecenderungan karyawan dan memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan.
Selanjutnya ada prinsip umum. Prinsip umum yang pertama yaitu jangan menghancurkan bank. Maksudnya itu aturan ini memastikan bahwa karyawan harus mengikuti beberapa langkah yang diperlukan untuk menjaga akurasi serta keamanan dalam pekerjaan mereka. Nah, aturan ini juga penting terutama dalam industri seperti perbankan atau kesehatan, di mana kesalahan dapat berdampak serius dan merugikan pelanggan atau pasien. Prinsip yang kedua yaitu standar harus berlaku. Nah, aturan ini tuh memastikan bahwa karyawan harus mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dalam standar industri atau perusahaan. Standar ini dapat berupa bahasa, simbol, konvensi, atau skala yang digunakan dalam pekerjaan. Standar ini penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat berkomunikasi dengan baik dan pekerjaan dapat dilakukan dengan benar dan efisien. Yang terakhir, Anda dibayar untuk apa? Apa yang tepat untuk pelanggan Anda? Pelanggan adalah penentu nilai, oleh karena itu penting untuk memahami apa yang mereka nilai dan anggap berharga. Contohnya maskapai penerbangan ya, yang fokus pada keselamatan versus kesenangan. Mereka menyadari bahwa pelanggan tidak memilih maskapai berdasarkan catatan keselamatan, melainkan lebih berfokus pada pengalaman yang menyenangkan. Cara memahami pelanggan dapat meliputi kelompok fokus, observasi langsung, atau survei pelanggan. Selanjutnya, apa yang tepat bagi perusahaan Anda? Penting untuk memastikan bahwa hasil yang ditetapkan untuk karyawan sejalan dengan strategi perusahaan saat ini. Misi perusahaan harus tetap konsisten sebagai sumber motivasi dan fokus, tetapi strategi harus dapat berubah sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang berubah. Yang terakhir adalah apa yang tepat untuk individu. Setiap individu memiliki kekuatan dan keunikan sendiri. Penting untuk mengenali kekuatan tersebut dan menentukan hasil yang memanfaatkannya. Satu bagian penting dalam buku ini adalah tentang mengumpulkan kekuatan, yaitu menemukan kekuatan individu dalam tim dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pada bagian ini menjelaskan pentingnya memahami kekuatan karyawan dan cara mengelolanya dengan tepat. Terus juga menunjukkan bahwa fokus pada kelemahan karyawan tidak produktif dan tidak efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, manajer yang sukses harus belajar memahami kekuatan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Untuk mengumpulkan kekuatan, di sini juga disarankan bahwa penggunaan alat Gallup Q12 yang terdiri dari 12 pertanyaan yang dirancang untuk membantu manajer memahami tingkat keterlibatan karyawan. Dalam bab ini juga menekankan pentingnya memotivasi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Dalam mengumpulkan kekuatan, di sini juga disoroti 3 prinsip penting. Yang pertama itu memfokuskan pada kekuatan, yang kedua itu mengolah kelemahan, dan memahami keunikan setiap individu. Di sini juga memberikan contoh kasus dari perusahaan-perusahaan terkenal seperti Southwest Airlines dan The Ritz-Carlton yang berhasil mengumpulkan kekuatan karyawan mereka untuk mencapai kesuksesan. Dengan fokus pada kekuatan, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada bab 5 ini menekankan bahwa manajer yang hebat fokus pada apa yang sebenarnya membuat karyawan mereka unik dan memanfaatkan kekuatan ini untuk keuntungan organisasi. Dalam bab ini juga membahas studi kasus dari sebuah perusahaan yang menerapkan pendekatan fokus pada kekuatan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Di sini juga menyoroti bahwa pentingnya memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada karyawan untuk membantu mereka mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Di sini juga ada sebuah kutipan dari penulis, bukan kutipan, lebih ke penulis memberikan tips untuk memperkuat kekuatan karyawan, seperti memberikan kesempatan untuk menggunakan kekuatan mereka, memberikan tantangan yang sesuai dengan kekuatan mereka, dan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih lanjut dalam bidang yang menarik bagi mereka. Secara keseluruhan, pada bab ini itu menekankan bahwa manajer yang hebat fokus pada apa yang baik dari karyawan mereka dan membantu mereka memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pada bab 5 ini juga membahas tentang pentingnya fokus pada kekuatan seseorang daripada kelemahan. Di sini juga menekankan bahwa manajer yang sukses memperhatikan kekuatan karyawan mereka dan memanfaatkannya secara maksimal dalam pekerjaan.
Sang penulis juga memberikan beberapa strategi untuk mengidentifikasi kekuatan seseorang, seperti melakukan observasi, memberikan tes, dan melakukan wawancara. Setelah mengidentifikasi kekuatan, manajer harus memberikan dukungan dan pelatihan yang tepat untuk mengembangkan kekuatan tersebut. Nah, di buku ini juga menekankan pentingnya merayakan keberhasilan dan pencapaian karyawan dalam pekerjaan mereka yang mengembangkan kekuatan mereka. Bab 6. Kunci keempat, menemukan tempat yang tepat. Pendakian yang buta dan melelahkan. Apa yang salah dengan jalur karir yang lama? Karyawan ingin mendapat peningkatan dan ingin agar manajer membantunya. Cara yang tepat adalah membantu setiap karyawan menentukan tempat yang cocok. Kebijakan konvensional menjawab pertanyaan, kemana saya akan pergi setelah ini, adalah ke atas. Sehingga karyawan terus mendaki buta dan melelahkan menuju puncak, berakhir memasuki peran yang salah, tidak bersedia kembali dan tidak bersedia untuk mendaki lagi, sehingga bertahan sampai perusahaan menyingkirkannya. Satu anak tangga terlalu jauh. Mark yang pandai memasukkan konteks politik ke dalam drama kehidupan nyata, tapi payah memberi sentuhan drama kehidupan nyata ke dalam politik, sehingga ia berusaha menyenangkan manajernya. Ia menaiki tangga sampai ia naik terlalu jauh. Seharusnya tidak perlu seperti ini. Sistem pendakian buta ini punya kekurangan, dibentuk berdasarkan 3 dugaan yang keliru. Yang pertama, setiap anak tangga menggambarkan versi yang sedikit lebih rumit dari anak tangga sebelumnya. Yang kedua, jalur karir konvensional ditakdirkan untuk menimbulkan konflik. Dan yang ketiga, anggapan bahwa pengalaman yang beragam membuat karyawan lebih menarik. Satu anak tangga tidak niscaya mengarah ke anak tangga lain. Mengapa kita terus mempromosikan orang sampai ke tingkat ketidakmampuan mereka? Sebelum mempromosikan seseorang, perhatikanlah bakat yang dibutuhkan agar dapat unggul dalam peran tersebut. Setiap anak tangga itu bisa saja mengarahkan pada kemampuan bakat yang berbeda. Lalu, ciptakan pahlawan dalam setiap peran. Bagaimana mengatasi kurangnya penghargaan? Buatlah setiap peran yang dilaksanakan dengan sangat baik menjadi profesi yang terhormat. Teknik yang sudah digunakan oleh manajer hebat. Yang pertama, tingkat pencapaian. Bila sebuah perusahaan ingin karyawannya mendekati prestasi, maka harus fokus pada pengembangan keahlian. Yang kedua, penggunaan jalur lebar, sederhana, dan efektif. Dengan cara yang pertama, pengelompokan gajinya yang lebar gaji lebih tinggi untuk yang unggul. Yang kedua, pengelompokan gaji yang tumpang tindih. Setiap peran yang dilaksanakan sangat baik akan dihargai. Kemudian yang ketiga, pemberontakan yang kreatif. Ada 3 cara dan sebuah karir baru. Kekuatan apakah yang mendorong terbentuknya karir baru? Kebijaksanaan konvensional mengatakan karir dipahami dengan lebih baik saat fokus karyawan diarahkan untuk mencari pengalaman yang menarik dan dapat dijual. Namun manajer hebat berkata, pengalaman beragam penting tapi tidak baik untuk karir yang sehat. Yang pertama ada kisah dokter tidak. Dia ahli membuat ide-ide kecil yang selanjutnya menjadi proyek-proyek kecil berisiko rendah. Namun karena proyek yang diharapkan adalah proyek besar, akhirnya ia ahli profesi sesuai dengan bakat yang ia punya. Yang kedua ada kisah yang menyentuh. Mary seorang terapis pijat handal dan enjoy melayani pelanggan. Lalu manajer mempromosikannya untuk mengatur semua terapis pijat di resort itu, yang membuatnya hanya sedikit melayani pelanggan, sehingga ia merasa merana. Akhirnya ia keluar dan membuka praktik sendiri. Yang ketiga ada kisah desainer mandi. Jadi ada Janet, dia ambisius dan berbakat tapi tidak melaksanakan perannya dengan baik sebagai konsultan desain. Ia tidak gagal tetapi bukan bintang. Janet disarankan untuk kuliah desainer dan ia sukses jadi seorang desainer. Manajer dan karir baru. Manajer hebat meratakan lapangan. Pentingnya menciptakan pahlawan baru, merancang tingkat pencapaian bertahap, mengembangkan rencana pembayaran lebar. Selanjutnya ada manajer hebat memegang cermin. Ia unggul dalam memberi masukan terhadap prestasi karyawan. Lalu dalam poin ini ada 3 karakteristik manajer dalam memberi masukan. Yang pertama adalah masukan mereka bersifat tetap. Yang kedua, setiap sesi dimulai dengan tinjauan singkat tentang prestasi yang lalu. Ketiga, manajer hebat menganggap penting untuk memberi masukan secara pribadi. Selanjutnya adalah mengenal Anda. Dan yang terakhir adalah manajer hebat menciptakan jaring pengaman, jalur karir yang umum tidak mengenal maaf. Sedangkan manajer hebat melengkapi diri dengan masa percobaan. Seni menggunakan cinta yang keras. Bagaimana para manajer hebat memberhentikan seseorang dan tetap menjaga hubungan?
Manajer terbaik menggunakan cinta yang keras, bukan sebuah teknik atau rangkaian tindakan, melainkan pola pikir yang mendamaikan antara fokus tanpa kompromi pada keunggulan dengan keinginan tulus untuk memerhatikan. Jadi, unsur ini memaksa manajer menghadapi masalah prestasi yang buruk sejak dini, tapi membiarkan mereka melakukannya dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan. Baik, selanjutnya yaitu bab 7, memutar kunci sebuah petunjuk praktis. Seni mewawancarai untuk mencari bakat. Di sini ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui untuk mewawancarai dengan baik. Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan yang tepat. Seorang manajer harus bisa mengembangkan pertanyaan yang tepat untuk menemukan bakat dan kemampuan unik kandidat. Selanjutnya yaitu pendengaran yang tepat, menggunakan pendengaran yang tepat untuk menemukan bakat serta kemampuan unik kandidat. Dan yang terakhir yaitu seleksi yang tepat, memastikan bahwa calon yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Manajemen prestasi, menentukan hasil yang tepat, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur bagi karyawan dan organisasi, fokus pada kekuatan karyawan, memahami kekuatan dan kelemahan karyawan untuk memaksimalkan kinerja mereka. Yang selanjutnya itu menemukan kesesuaian yang tepat, memastikan bahwa karyawan cocok dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu mengembangkan bakat karyawan, memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan organisasi. Ini membantu meningkatkan keterampilan karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kunci-kunci milik Anda sendiri. Yang pertama yaitu memahami gaya kepemimpinan Anda. Nah, memahami kekuatan dan kelemahan Anda sebagai seorang pemimpin dan bagaimana gaya pemimpin Anda memengaruhi kinerja tim Anda. Yang kedua yaitu menentukan tujuan Anda. Memiliki tujuan yang jelas dan terukur sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi Anda. Mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan Anda dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan tim Anda serta kondisi pasar dan persaingan. Yang terakhir yaitu menerapkan teknik yang tepat. Memilih teknik yang sesuai dengan gaya kepemimpinan Anda dan tujuan Anda. Selanjutnya yaitu kunci utama. Yang pertama yaitu menentukan hasil yang tepat. Memahami tujuan organisasi dan menentukan hasil yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Memfokuskan pada kekuatan karyawan, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan karyawan Anda dan memanfaatkan kekuatan Anda untuk mencapai hasil yang tepat. Menemukan kesesuaian yang tepat. Memastikan bahwa karyawan Anda cocok dengan peran dan tanggung jawab mereka. Mengembangkan bakat karyawan. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk meningkatkan bakat karyawan Anda. Di bagian lampiran A lebih tepatnya, itu ada sebuah tabel, di mana sebuah tabel itu menunjukkan 12 kategori penilaian yang digunakan oleh Gallup dalam mengevaluasi prestasi bisnis. Kategori-kategori tersebut meliputi visi, misi, tujuan, strategi, keahlian, kepemimpinan, daya saing, keterampilan, budaya, pelanggan, stakeholder, dan kinerja keuangan. Setiap kategori memiliki beberapa pertanyaan kunci yang digunakan untuk menilai apakah suatu bisnis telah mencapai prestasi dunia atau belum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk membantu bisnis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan panduan tentang area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Pada lampiran A juga memberikan ringkasan tentang metode penilaian yang digunakan oleh Gallup, termasuk wawancara dengan manajemen, survei karyawan, dan analisis data keuangan. Tabel dan metode penilaian ini dapat digunakan oleh manajer dan pemimpin bisnis untuk mengukur prestasi dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Pada lampiran B, di buku ini berisi kutipan langsung dari para manajer hebat yang diwawancari oleh penulis, yaitu Marcus Buckingham dan Kurt Koopman. Para manajer hebat ini ditemukan melalui survei global yang dilakukan oleh Gallup Organization, dan mereka memiliki track record yang luar biasa dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi karyawan. Kutipan dari para manajer hebat tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia, serta bagaimana cara mengatasi tantangan yang sering dihadapi dalam mencapai keberhasilan. Di sini saya akan memberikan beberapa topik yang dibahas pada lampiran B. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan untuk memimpin dan memberdayakan karyawan. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan karyawan dan memperhatikan kebutuhan mereka. Yang ketiga, menyadari kekuatan dan kelemahan karyawan dan memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis.
Yang keempat, menyediakan pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang terakhir, memotivasi karyawan dan menghargai kontribusi mereka. Pada lampiran B ini memberikan tambahan informasi yang berharga bagi para pembaca yang membaca buku ini yang ingin mengembangkan keterampilan manajemen mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Lampiran C ya dalam buku ini itu membahas tentang pentingnya memilih bakat yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Menurut penulis, para manajer hebat harus mampu mengidentifikasi dan memilih karyawan yang memiliki bakat dan potensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan diemban. Pada lampiran C juga membahas tentang peran manajer dalam memperjelas tugas dan tanggung jawab karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, umpan balik yang tepat, manajer dapat membantu karyawan untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Di lampiran ini juga memberikan beberapa saran praktis untuk memilih bakat, antara lain melakukan wawancara dan tes yang berfokus pada bakat dan potensi, memperhatikan prestasi dan pengalaman kerja sebelumnya, serta mempertimbangkan kemampuan karyawan untuk belajar dan berkembang di masa depan. Secara keseluruhan, lampiran C ini mengajarkan pentingnya memilih bakat yang tepat dalam membangun tim yang sukses dan produktif. Lampiran D menemukan ke-12 pertanyaan, di mana pada lampiran ini terbagi ke dalam kelompok-kelompok fokus, di mana setiap kelompok fokus ini melibatkan karyawan dari bagian yang paling produktif dari perusahaan. Seorang psikolog yang menangani masalah jabatan dari Gallup memimpin kelompok tersebut, mengajukan pertanyaan terbuka perihal tempat kerja. Jawaban dari setiap kelompok fokus direkam. Gallup telah menyelenggarakan ribuan kelompok fokus seperti ini selama lebih dari 25 tahun. Dari kelompok fokus ini mengembangkan survei yang panjang, termasuk pertanyaan mengenai semua aspek pengalaman kerja karyawan. Survei ini dilakukan pada lebih dari 1 juta karyawan. Seusai tiap penelitian, kami melakukan analisis untuk mengetahui faktor yang terdapat dalam data yang dikumpulkan. Di sini juga ada 5 faktor yang selalu muncul dalam survei. Yang pertama, lingkungan atau prosedur kerja. Faktor ini merujuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan kerja secara fisik, seperti keamanan, kebersihan, pembayaran, tunjangan, serta kebijakan. Yang kedua, penyelia langsung. Faktor ini merujuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku penyelia langsung karyawan, seperti pemilihan, penghargaan, pengembangan, kepercayaan, pengertian, dan disiplin. Yang ketiga, tim atau rekan kerja. Faktor ini merujuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan persepsi karyawan terhadap anggota tim, seperti kerjasama, sasaran bersama, komunikasi, dan kepercayaan. Yang keempat, perusahaan atau manajemen senior secara keseluruhan. Faktor ini merujuk pada inisiatif dan pimpinan perusahaan, seperti keyakinan karyawan terhadap misi dan strategi perusahaan atau terhadap kompetensi pimpinan. Yang kelima, itu yang terakhir, komitmen individu atau tujuan pelayanan. Faktor ini merujuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan perasaan karyawan mengenai komitmen mereka sendiri terhadap perusahaan dan pelanggan. Seperti kebanggaan karyawan terhadap perusahaan, kemungkinan merekomendasikan perusahaan pada teman-teman mereka sebagai tempat kerja, memungkinkan akan tetap bekerja pada perusahaan tersebut sepanjang karir mereka, serta keinginan untuk memberikan layanan yang prima pada pelanggan. Di sini juga saya akan memberikan sedikit tambahan ya tentang lampiran D ini, dimana kan awalnya itu membahas 12 pertanyaan penting ya. Nah, di sini saya ada beberapa ringkasan dari beberapa pertanyaan penting itu. Yang pertama, apakah saya tahu apa yang diharapkan dari saya di tempat kerja? Yang kedua itu, apakah saya memiliki peralatan dan sumber daya yang saya butuhkan untuk melakukan pekerjaan yang benar? Yang ketiga, apakah saya memiliki kesempatan untuk melakukan yang terbaik setiap hari? Yang keempat, dalam 2 minggu terakhir, apakah saya menerima pengakuan atau pujian atas pekerjaan saya? Terus yang kelima itu, apakah seseorang di tempat kerja yang peduli tentang saya sebagai orang? Yang keenam, apakah ada seseorang di tempat kerja yang mendorong perkembangan saya? Yang ketujuh, pendapat saya berarti penting di tempat kerja. Yang kedelapan, apakah rekan kerja saya memiliki standar kualitas yang sama dengan saya? Yang kesembilan, apakah rekan kerja saya berkomitmen untuk melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin? 10, apakah teman kerja saya memiliki kesempatan untuk bekerja, untuk belajar dan tumbuh?
Yang ke-11, apakah saya percaya bahwa kontribusi saya di tempat kerja penting? Yang terakhir, apakah misi atau tujuan perusahaan membuat saya merasa pekerjaan saya penting? Nah, dalam lampiran ini, penulis itu memberikan penjelasan tentang setiap pertanyaan dan mengapa pertanyaan tersebut penting dalam membantu manajer memahami kebutuhan dan harapan karyawan mereka. Terakhir yaitu lampiran E, meta-analis, di mana pada lampiran ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh Gallup dalam melakukan penelitian dan survei terhadap karyawan di berbagai perusahaan. Dalam lampiran ini dijelaskan bahwa Gallup menggunakan metode analisis yang komprehensif yang meliputi survei karyawan, wawancara dengan manajer, analisis data, dan tindak lanjut dengan karyawan dan manajer. Gallup juga melakukan studi meta-analisis untuk mengetahui korelasi antara kekuatan karyawan dengan kinerja perusahaan. Hasilnya, Gallup menemukan bahwa perusahaan yang memfokuskan pada kekuatan karyawan memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak memfokuskan pada kekuatan karyawan. Di lampiran ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang metodologi Gallup dan pentingnya memfokuskan pada kekuatan karyawan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.